Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia sehingga di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan langkah-langkah kaki kita untuk mendatangi masjidnya di tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai,
untuk melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan Ramadan yang selalu kita nantikan sudah berada di depan mata kita sekalian, dan senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sekalian kepada bulan Ramadan dan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian kewajiban puasa sebagaimana kewajiban ini adalah merupakan kewajiban orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ini supaya kalian bertakwa. Dan ulama menyebutkan bahwasannya seorang hamba senang, bergembira, bersukacita akan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah merupakan ibadah, merupakan amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillahi wa rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaknya kalian berbahagia, hendaklah kalian bersukacita, hendaklah kalian bersenang. Dzalika huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu adalah kebaikan yang kalian kumpulkan. Itu adalah merupakan kebaikan dari apa yang kalian kumpulkan min mata'id dunya, dari perhiasan dunia, wa zinatiha, dan juga dari kecintaan terhadap dunia atau perhiasan yang terkait dengan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Datangnya bulan Ramadan akan menjadi nilai berharga bagi seorang mukmin karena dia mengetahui akan kekurangannya, akan kealpaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, datangnya bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan bagi seorang hamba untuk meningkatkan dan memperbanyak amalan soleh karena keutamaan yang terdapat di dalamnya. Dan kebahagiaan ini adalah apa yang dahulu para salafun saleh, orang-orang terdahulu, mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pada bulan Ramadan, untuk bisa beribadah di dalam bulan Ramadan. Kemudian setelah selesai Ramadan, mereka masih berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan dari amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita yang sangat jauh dari apa yang dilakukan oleh salafun saleh, dari orang-orang terdahulu, dari generasi terdahulu yang memiliki keutamaan, mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya? Tentu kita sekalian lebih bersukacita, kita senang akan datangnya bulan Ramadan karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan kita sekalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam banyak memuasai di bulan Sya'ban sebagaimana di bulan kita ini, karena untuk sebagai bentuk pelatihan, sebagai bentuk persiapan bagaimana seorang itu nantinya akan masuk di dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia akan lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salafun saleh, mereka banyak membaca Quran di bulan Sya'ban. Karena adalah merupakan sebagai persiapan untuk bagaimana seorang bisa memperbanyak dan menambah bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui dari athar para salaf,
yang mereka di bulan Ramadan bahkan sebagian mereka menutup tokonya, menutup kedainya dikarenakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan melakukan amal-amal saleh sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka kebahagiaan bagi kita bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sekalian di bulan Ramadan sehingga kita termasuk orang-orang yang melaksanakan haknya bulan Ramadan, memanfaatkan kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang tabi'in beliau mengatakan bahwasanya syahrul Rajab syahrun lizar. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban syahrun, itu adalah untuk asak lizar, dan bulan Sya'ban adalah merupakan bulan untuk yaitu sakun lizar, yaitu untuk menyirami tanaman. Kemudian syahrul Ramadan ini adalah syahrul hasad, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai, untuk memanen. Sehingga seorang yang beribadah di bulan Ramadan telah memiliki kesiapan yang sungguh-sungguhnya sehingga dia akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita sekalian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza dakhala Ramadan, dalam lafaz yang lainnya idza jaa Ramadan, yaitu apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghuliqat abwabul jahannam, dan ditutup pintu-pintu jahannam atau abwabun nar dalam riwayat yang lainnya. Itu ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan syaitan akan dibelenggu. Dan dalam riwayat yang lain wasul silatis syayatin, dalam riwayat yang lainnya setan-setan dirantai. Maka ini keutamaan bagi orang yang mengetahui musim-musim kebaikan kemudian dia melakukannya. Bagaimana seorang yang berolahraga misalnya, sebelum dia melakukan olahraga maka tentunya dia memiliki atau melakukan pemanasan sebelumnya, ya, supaya tidak terjadi cedera dan semisalnya. Begitu pula kesempatan yang tersisa dari bulan Sya'ban ini bisa kita lakukan untuk lebih mempersiapkan diri kita. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih bersungguh-sungguh karena kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan perbaikan bagi kita sekalian. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan ini akan menjadikan seorang yang mengingatkan seorang yang bermaksiat untuk kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang lalai akan ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui bahwasanya keutamaan yang terdapat di dalamnya terdapat keutamaan yang banyak sekali. Keutamaan yang tidak ada duanya bagi orang yang mengetahui kadarnya. Bagi orang yang mengetahui apa saja yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bahkan dalam suatu hadis, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahasanya nada munadin, menyeru seorang penyeru atau menyeru malaikat, ya bagi al khair, wahai orang yang menghendaki kebaikan, akbil, yaitu datanglah, maka lakukan amalan-amalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya bagi asyar, wahai orang yang menginginkan kejelekan, aksir, maka berhentilah, jauhilah dari dosa-dosa dan kemaksiatan, itu supaya ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan innalillah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala utaqa, itu di dalam bulan Ramadan utaqa, ini orang-orang yang diselamatkan, yang dibebaskan, itu minan nar kullalailah, setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malamnya.
di antara keutamaan yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini di antara orang yang mengetahui kadar dari suatu ibadah, maka dia akan berupaya dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan. Dan di antara ibadah yang bisa kita lakukan dan karena kita ketahui kewajibannya, itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban puasa bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan juga, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sahru Ramadan, bulan Ramadan itu adalah unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah hudal linnas, itu petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan merupakan penjelasan dari petunjuk dan juga sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara kebaikan dan kebatilan. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian puasa, falyasum, yaitu hendaknya dia wajib baginya untuk berpuasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau barang siapa yang mengadakan safar, maka kemudian dia tidak berpuasa, maka dia menghitung di hari mana yang dia tidak berpuasa, kemudian dia ganti, dia qada di hari atau waktu yang lainnya. Maka kewajiban puasa ini sudah diketahui oleh kaum muslimin. Akan tetapi yang disayangkan, banyak dari kaum muslimin yang tidak memuasai bulan Ramadan. Di sana ada kaum muslimin yang masih disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan urusan pekerjaan, terlebih seorang yang memiliki pekerjaan yang berat, yang akhirnya dia harus meninggalkan atau tidak menguasai bulan Ramadan karena pekerjaannya, dengan alasan misalnya bahwasanya nanti dekat bulan Syawal harus begini dan begitu, sehingga ini adalah merupakan kerugian bagi siapa yang mengetahui kadar waktu, kadar kesempatan seorang hamba untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa dari apa yang membatalkannya, dari makan dan minum, dari jima dan perkara yang membatalkan puasa, dan juga berpuasa dari apa yang bisa membatalkan pahala puasa, merusak pahala puasa, dari namimah, dari adu domba, wa ghibah, dari menggunjing, kemudian dari kedustaan dan dari dosa-dosa besar yang lainnya yang dilakukan oleh lisan-lisan kita. Terkadang seorang bisa puasa dari puasa makan dan minum, akan tapi lisannya tidak bisa berpuasa dari beradu domba, dari dusta, dari ghibah, dan dari penyakit-penyakit lisan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang kedua adalah seorang yaitu melakukan salat tarawih, yaitu menghidupkan malam di bulan Ramadan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita ingin mengingatkan kembali, karena mungkin sebagian kita terlupakan ya akan apa yang seharusnya dia lakukan dia di saat di bulan Ramadan yang dia gunakan untuk mencari bekal kehidupan kita sekalian, yaitu adalah salat malam atau salat tarawih. Rasulullah SAW telah bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah taala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan, yang melaksanakan salat malam, salat tarawih, maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam puasa, mengharap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah merupakan keutamaan bagi kita sekalian untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan salat malam, dengan salat tarawih, dan sebagaimana, dan ini merupakan kebiasaan dari kaum muslimin. Alhamdulillah
bahwasanya mereka menjalankan salat tarawih dan masjid-masjid kaum muslimin dipenuhi dengan jamaah. Akan tetapi terkadang nanti setelah ke-10, 12, 13 hingga 20 masjid-masjid kaum muslimin semakin berkurang, semakin ke belakang, bahkan semakin ke depan, sehingga tidaklah tinggal dari mereka melainkan sedikit saja. Karena di akhir bulan Ramadan banyak dari kaum muslimin sudah sibuk ke mal, ke pasar dan semisalnya. Maka ini adalah hal yang sepantasnya untuk diperbaiki, hal yang sepantasnya untuk dibenahi, bahwasanya hendaknya kaum muslimin tetap untuk bersemangat. Bahkan di sana di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah merupakan inti dari bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, itu dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita, bahwasanya di sana ada 10 hari malam terakhir yang bisa kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita adukan semua kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia, terlebih kebaikan untuk akhirat kita. Betapa butuhnya kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya kita akan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa bahwasanya hendaknya seorang masuk dalam bulan Ramadan untuk memperbarui dari taubatnya. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi yang lebih baik dan menggunakan kesempatan waktunya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, sana terdapat hadis dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan selainnya yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu ajru mithlih." Barang siapa yang dia memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang semisalnya. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Melainkan bahwasanya tidaklah dikurangi dari pahala seorang yang berpuasa sedikit pun. Ini adalah merupakan keutamaan yang besar sekali bagi siapa yang mengetahui kadar ibadah, yaitu seorang memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Karena terdapat keutamaan yang besar sekali, bahwasanya dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa sedikit pun. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya hendaknya seorang itu bisa berpuasa 2 bulan. Dari sisi bahwasanya seorang itu dia berpuasa 30 hari, kemudian dia juga mendapatkan pahala karena dia memberikan makan pada orang-orang yang berpuasa. Itu selama 30 hari, maka dia juga akan mendapatkan pahala berpuasa. Maka ini kenikmatan dan kesempatan bagi siapa yang diberikan taufik pada Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam memberikan makanan bagi siapa yang berbuka, karena keutamaan yang banyak sekali. Kemudian di antara amalan yang kita bisa melakukan di bulan Ramadan, tentunya kita mengetahui
yaitu bahwasanya seorang itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Apabila kita melihat bagaimana dahulu salafun saleh di bulan Ramadan, mereka bersama dengan Al-Quran, mereka banyak membaca Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau dalam satu bulan beliau menyelesaikan Al-Quran 2 kali. Bahkan disebutkan beliau menyelesaikan 2 kali ini dalam solatnya. Dan bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahasanya man qara al-Quran aqal min thalath lam yafqah. Barang siapa yang baca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan paham. Tidak mengetahui makna Al-Quran. Kemudian diberikan jawaban yang disampaikan oleh para ulama bahasanya ini adalah tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Bahkan dikarenakan waktu, dikarenakan bulan Ramadan, seorang banyak membaca Al-Quran, kemudian diharapkan dengannya banyak pula pahala yang akan dia dapatkan. Jadi tidak dijadikan suatu kebiasaan. Itu karena siapa yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidaklah dia akan memahami. Dan apabila kita melihat Imam Syafi'i adalah imam, dan dia adalah paham terakan makna Al-Quran. Ini bagi orang yang memang memiliki kemampuan, memiliki pemahaman, maka ini diantara yang disebutkan ulama tentang bagaimana membawa atau syarah dari hadis tersebut. Dan juga di sana disebutkan Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala disebutkan oleh anaknya, bahwasanya orang tuanya sangat bersemangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Bahkan beliau selesaikan Al-Quran itu sebanyak 30 kali. Setiap harinya beliau selesaikan yaitu 30, sebanyak 30 kali. Ini satu hari selesai sampai 30 kali dalam sebulan. Maka ini sebagai contoh kecil dari bagaimana mereka salaf bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Dan juga di antara ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah iktikaf. Dan ini adalah iktikaf apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengajak keluarganya untuk melakukan iktikaf, membangunkan mereka untuk sholat malam dan melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala di 10 hari yang terakhir. Dan ketika Rasulullah SAW bahkan di akhir hayatnya beliau sampai iktikaf sebanyak 20 hari. Karena apa yang beliau ketahui dari apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sedikit apa yang bisa kami sampaikan untuk mengingatkan pada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah akan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dan tentunya di sana ada amalan yang lain seperti bersedekah. Sebagaimana keutamaan sedekah akan dilipat gandakan. Begitu pula memberikan zakat, baik itu zakat fitri atau zakat mal, bagi siapa yang sudah sampai nisabnya dan juga telah sampai haulnya. Maka ini diantara amalan-amalan kebaikan yang bisa kita lakukan selain kita sekalian bisa menjaga lisan-lisan kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita sekalian di bulan Ramadan. Allahumma balighna sahra Ramadan, Allahumma balighna sahra Ramadan, Allahumma balighna sahra Ramadan, dalam keadaan wa nahnu fi aman, kita dalam keamanan, wa nahnu fi istiqrar, kita dalam ketenangan, dan kita dalam kesehatan, fi sihhah wa afiyah, sehat wa afiat, dan kita dalam keadaan bisa beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan juga kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.